jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan saat ini. Tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Memohon tuntunan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang padamu lewat ibadah secara online ini. Tapi kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Mari datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur atas segala kasih-Nya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari jemaat nyanyikan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari angkat tangan kita. Ku bersyukur, sebagai tanda kita bersyukur kepada Dia, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Naikkan mazmur dan pujian, ucapkan syukur bagi Yesus Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, yang layak terima hormat sampai selama-lamanya. Bapa yang kekal, Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, yang layak terima kemuliaan. Oh, la 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 ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Sejak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Mari angkat tangan kita. Kau yang layak. Sebagai tanda kita meninggikan Yesus Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Yesus yang layak disembah.
sembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, diberikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Hanya Yesus yang layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan segenap hati masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Dengan tepuk tangan meluapkan Yesus Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sekali lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya.
Yesus Kristus Tuhan, Allah yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk tetap di dalam hadirat Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Philadelphia Blessing Family senang menjumpai Bapak Ibu Saudara. Saat ini sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kesempatan yang indah dan mulia firman-Mu boleh diberitakan. Kami memohonkan pekerjaan Roh Kudus menerangi hati dan juga menerobosi dengan kebenaran-Mu. Sehingga setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh mengalami Tuhan pertumbuhan iman dan hati yang terus makin diterangi. Berkati renungan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Sungguh satu sukacita pada saat ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya memberikan sebuah topik,
waspada erosi rohani. Sekali lagi, waspada erosi rohani. Ketika kita mendengar kata erosi, bayangan kita berpikir tentang sebidang tanah yang mengalami pengikisan dan penggerusan oleh aliran air maupun aliran angin. Tapi pada saat ini kita sedang berbicara tentang erosi secara rohani. Nah, untuk latar belakang tentang erosi rohani ini, saya akan memberikan satu contoh, yaitu seorang raja, yaitu Raja Uzia, seorang raja dari kerajaan Yehuda yang pernah hidup pada zaman Perjanjian Lama. Dan itu terambil dari Nats 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 23. Mengapa saya tertarik dengan Raja Uzia ini? Karena kita mau belajar dari kehidupan seorang Raja Uzia, raja yang hebat, penuh prestasi selama 52 tahun, namun akhir hidupnya sungguh menyedihkan. Mari kita baca dan renungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya tidak akan membacakan seluruh bagian nats Alkitab dari pasal 26 ini. Saya hanya memilih beberapa bagian untuk menjadi tuntunan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5. Di sini dikatakan, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarinya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, di sini kita bisa melihat ada 52 tahun lamanya memerintah sebagai raja di Yerusalem. Dan ia selalu melakukan apa yang benar selama ada mentor rohaninya, yaitu Zakaria, seorang imam besar pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 Tawarikh 26 ini kita akan melihat catatan, keberhasilan, prestasi, pencapaian demi pencapaian yang dicapai oleh Raja Uzia. Dari ayat 6 sampai 8 diceritakan bagaimana Raja Uzia mengalahkan musuh-musuh kerajaan Yehuda, bangsa Filistin, bangsa Arab, bangsa Meonim, bangsa Amon. Dan dari ayat 10 diceritakan keberhasilan Raja Uzia memperkuat tembok kota dan menara-menara, dan juga dia memajukan pertanian. Demikian juga dari ayat 12 sampai 15, Raja Uzia telah membangun angkatan perang yang kuat serta alutsista yang canggih pada masanya. Dan jangan lupa, nama Raja Uzia begitu masyhur pada saat itu. Wow, sebuah pencapaian prestasi yang sungguh luar biasa ya. Nah, kemudian cerita ini kemudian berlanjut di ayat 16 dari 2 Tawarikh 26 ini. Dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Ketika dalam puncak-puncak keberhasilannya, kesombongan telah masuk di dalam hati Raja Uzia. Dan dia mulai berubah setia terhadap Allah. Dan bahkan dia masuk bait Tuhan, membakar ukupan. Padahal itu adalah tugas para imam. Tetapi dia mengatakan, oh saya sekarang adalah orang yang begitu hebat, semua bidang saya akan lakukan dan telah terbukti berhasil. Kesombongan telah masuk di dalam hati Raja Uzia. Seperti nasihat firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan akan mendahului kehancuran, tinggi hati akan mendahului sebuah kejatuhan. Ini menjadi satu peringatan kebenaran yang tegas dari firman Tuhan. Ketika kesombongan dan kecongkakan mulai muncul dalam hati, masalah kejatuhan hanya tinggal hitungan waktu saja. Nah, kita lihat akhir hidup Raja Uzia di dalam ayat 19 sampai 21. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam,
Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Pada zaman itu sebuah penyakit kusta dianggap sebagai satu kutukan daripada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah aib yang tidak dapat tertanggungkan. Ketika seorang pada zaman itu terkena sakit kusta, ia harus diasingkan di satu rumah pengasingan dan dia tinggal di sana sampai mati membusuk. Sungguh satu kondisi yang menyedihkan. Dan itu terjadi pada seorang raja yang hebat, raja yang berhasil, Raja Uzia. Di sini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pemerintahan Raja Uzia yang begitu hebat dan berjaya selama 52 tahun dalam sekejap jatuh berantakan. Artinya telah terjadi erosi, penggerogotan, pengikisan fondasi kekuatan batiniahnya. Dan ini bisa terjadi pada siapapun juga. Bagi saudara-saudara maupun saya. Kita tidak bisa berbesar hati mengatakan, oh saya sudah mengikut Tuhan 20 tahun, 30 tahun. Saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Ketika suatu erosi terjadi, tiba-tiba akan ada satu hal yang kejatuhan secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu awasan bagi kita. Dan kita bisa melihat bahwa lingkup erosi rohani itu bisa terjadi dalam 3 bidang kehidupan setiap saudara-saudara dan saya. Lingkup erosi rohani yang pertama adalah lingkup kehidupan pribadi. Apa tandanya kita kehilangan atau telah terjadi sebuah erosi rohani? Yaitu kita kehilangan gairah doa. Kita kehilangan gairah membaca firman Tuhan. Kehilangan gairah untuk beribadah. Bahkan hawa nafsu mulai menyelinap dalam kehidupan kita. Keduniawian mulai menyelinap dalam kehidupan kita. Kesombongan mulai masuk dalam kehidupan kita. Mulai membanggakan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sementara, atau segala hal-hal yang sifatnya materi. Dan di sini kita harus ingat bahwa secara tidak sadar erosi rohani telah masuk di dalam kehidupan pribadi seseorang. Lingkup erosi rohani yang kedua adalah lingkup keluarga. Yaitu ditandai dengan tidak lagi menikmati doa bersama, makan bersama, berbincang bersama secara akrab, erat. Dan seiring dengan itu juga mulai meningkat. Konflik-konflik mulai muncul, ketegangan antar anggota keluarga, serta mulai muncul sikap acuh tak acuh seorang terhadap yang lain. Itu adalah tanda-tanda erosi secara rohani telah masuk di dalam sendi-sendi keluarga. Kita harus waspada. Dan juga lingkup yang ketiga yang sering kali tidak disadari adalah lingkup gereja. Itu ditandai dengan kehilangan api kasih. Gairah dalam kekudusan mulai hilang. Gairah pujian penyembahan. Gairah memenangkan jiwa-jiwa. Gairah melayani sesama. Yang tersisa hanyalah formalitas-formalitas agamawi. Bahkan secara tidak disadari kehidupan duniawi semakin menyelinap masuk. Kehidupan kedagingan. Sehingga seringkali gereja menjadi kehilangan kuasa kesaksiannya. Di sini kita harus waspada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita melihat penyebab erosi secara fisik memang 2 hal. Baik secara eksternal maupun secara internal. Erosi secara fisik, secara eksternal adalah akibat aliran air dan angin. Tetapi faktor internalnya adalah struktur tanahnya sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan penyebab erosi secara rohani? Ada 2 hal. Penyebab secara eksternal atau dari luar adalah iblis sendiri. Iblis memang sejak awal dia merancangkan untuk mencuri, membunuh, membinasakan.
Dia akan mencuri sukacitamu, dia akan mencuri damai sejahteramu, mencuri kesehatanmu, mencuri keharmonisanmu, mencuri kesatuan. Itulah pekerjaan si iblis dan itulah sifat-sifatnya memang. Tapi ada juga faktor internal, yaitu tidak memiliki akar-akar rohani sebagai satu faktor ketahanan secara batiniah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk faktor eksternal, yaitu si iblis. Dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat, kita berhadapan dengan kebohongan-kebohongan tipu muslihat iblis. Iblis akan menebarkan berbagai kebohongan atas kehidupanmu. Seolah-olah dikatakan engkau tidak layak, Tuhan sudah menolakmu, Tuhan sudah membuangmu, Tuhan sudah tidak mau mendengar engkau. Itu adalah kebohongan si iblis. Karena dalam firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 8 juga, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Si iblis terus mencari kesempatan, mencari celah-celah untuk dapat menerkam atau menebarkan tipu daya dan membelenggu seseorang, anak-anak Tuhan sekalipun. Artinya cara kerja iblis adalah dia hanya menunggu dan menunggu kesempatan dan dia terus berusaha mencari pijakan-pijakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Tuhan Yesus telah menghancurkan kuasa iblis. Di atas kayu salib, semua kekuatan iblis sudah dilucuti. Tetapi dia masih mampu menebarkan terus tipu daya kebohongan itu. Bahkan Yesus Kristus pun ketika dia dicobai di padang gurun selama 40 hari, iblis menunggu kesempatan yang baik. Dikatakan dalam Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya Yesus Kristus pun iblis terus mencari kesempatan untuk menggodanya. Apalagi saudara-saudara dan saya. Dan Efesus 4 ayat 27 katakan, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Ketika kita memberi pijakan sedikit saja pada iblis, dia sebagai pencuri itu akan mengambil pijakan-pijakan. Jangan mau. Karena itu ada satu sikap yang penting secara Alkitab diajarkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang pertama memang kita harus waspada, jangan anggap remeh dan bersikap masa bodoh. Di situ banyak anak Tuhan bisa tertipu oleh pekerjaan iblis. Tapi yang kedua yang penting adalah jangan terlalu membesar-besarkannya seolah-olah iblis maha kuasa, kita tidak berdaya. Tidak, Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa iblis. Bahkan memberikan otoritas untuk setiap Bapak Ibu Saudara untuk menginjak semua pekerjaan iblis dan tipu dayanya. Nah, sekarang bagaimana dengan aspek secara internal supaya kita tidak mengalami dan mencegah terjadinya erosi secara rohani? Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Disinilah penting setiap anak-anak Tuhan membangun akar-akar rohani secara mendalam. Itulah yang menjadi kunci. Dia bisa melewati, bertahan melawan berbagai erosi-erosi yang terjadi. Nah, bagaimana kita berakar secara praktisnya, secara rohani bagi setiap kehidupan seorang anak Tuhan? Yang pertama adalah berakar dalam kehidupan doa. Matius 26 ayat 41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jangan lupa, bagaimanapun sibuknya kehidupan yang penuh tekanan, disitulah kita tidak boleh kehilangan waktu, prioritas untuk terus berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita terus menerima aliran hikmat, tuntunan, kasih, kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita mulai mengabaikan doa, nanti yang tersisa adalah mengandalkan kekuatan daging,
kekuatan manusiawi yang terbatas. Berjaga-jagalah dan terus berdoa. Jangan kehilangan kesempatan. Ambil terus prioritas untuk terus berdoa. Itu artinya kita sedang membangun akar-akar kehidupan doa kita. Yang kedua adalah berakar dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa belajar, merenungkan kebenaran di dalam Alkitab ini. Ini kita akan menemukan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengenal hati Tuhan. Kita bisa mengenal kehendaknya secara sempurna. Dan disinilah jangan kehilangan kesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mendengar pengajaran-pengajaran firman itu yang akan menjadikan engkau memiliki fondasi-fondasi yang kokoh terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah berakar di dalam gereja lokal dan komunitas rohani. Kita tidak boleh lupa, setiap saudara dan saya diciptakan, disetting untuk hidup dalam sebuah komunitas. Tuhan sudah menyiapkan, membentuk kita supaya kita lahir di dalam komunitas demi komunitas. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sedang memasuki terus akhir zaman, hari Tuhan yang terus makin mendekat. Inilah pentingnya setiap saudara-saudara harus tertanam di dalam gereja lokal. Dan kalau sudah tertanam dalam gereja lokal, saudara-saudara harus memiliki komunitas-komunitas rohani. Ada orang-orang yang mengasihimu, yang akan menasehatimu, bahkan menegurmu. Kalau engkau mulai menyimpang, ada pembimbing-pembimbing rohani, gembala yang akan terus mengingatkan, menegur, memberikan tuntunan. Setiap kita tidak bisa berkata, oh saya tidak butuh yang lain, saya sudah tahu banyak tentang Alkitab. Tidak mungkin. Setiap kita disetting untuk menolong dan juga untuk ditolong satu sama lain. Kita harus bergandengan tangan, bersatu padu. Disitulah kita sedang membangun akar-akar iman kita, memiliki akar-akar dalam kehidupan komunitas. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagaimana kita mencegah erosi rohani itu. Yang pertama adalah kita bisa mengatasi faktor eksternal, yaitu kita memiliki kebenaran bagaimana mengalahkan si iblis. Dan yang kedua, kita terus secara internal kita membangun akar-akar rohani, membangun akar doa, akar firman Tuhan, dan akar kehidupan komunitas rohani. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan dan juga kemenangan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh oleh anugerah-Mu, karya Kristus yang mulia di atas kayu salib, kemenangan telah tersedia. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu, Tuhan, diperlengkapi dengan kebenaran-Mu, menjadi pemenang-pemenang kehidupan, menghadapi tantangan tipu daya daripada si iblis. Dan juga setiap jemaat-Mu terus membangun akar-akar rohani yang semakin dalam, akar-akar kehidupan doa, akar-akar kehidupan merenungkan firman-Mu, akar kehidupan untuk berkomunitas secara rohani di dalam gereja lokal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan semakin menerangi, menuntun setiap kehidupan, setiap jemaat. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Jemaat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari saja kita nyanyikan pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami dengan firman Rema hari ini. Firman yang menuntun, yang mengubahkan kehidupan. Kami percaya bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Memberkati juga seluruh yang sudah melayani hari ini. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Memberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan dari umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Akhirnya terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.